Shalom, ibu-ibu dan bapak-bapak semua saudara semangat. Kita nggak perpanjang, terima kasih untuk Pastor Fani mempercayakan saya hari ini. Saya bukan khotbah, saya hanya bercerita kepada bapak ibu saudara semua yang sudah pernah saya alami, apa yang saya alami di dalam keluarga saya. Di dalam mendidik anak, di dalam hubungan suami istri, sebagai ibu, sebagai istri. Kita mau buka firman Tuhan hari ini. Oh ya, yang suka judul saya kasih judulnya khotbah hari ini adalah keluarga adalah surga di bumi. Khotbahnya keren ya, ini judulnya tagline-nya keren, surga di bumi. Ada banyak orang yang kadang-kadang kita mendengar canda orang-orang. Kamu mau merasakan surga enggak? Menikahlah. Ada juga yang candanya gini, kamu pengen merasakan neraka? Menikahlah. Jadi di dalam keluarga, rumah tangga itu bisa ada apa? Satu apa? Surga dan tergantung Anda sebagai peranannya bagaimana. Kita mau buka di dalam keluarga ini ada perannya masing-masing. Ya, di dalam suatu keluarga itu ada terdiri dari apa? Satu, suami. Kedua, istri. Kalau Tuhan kasih karunia anak, ada anak. Berarti ada suami, ayah, ibu, istri atau ibu atau anak-anak. Jadi di dalam sebuah keluarga ada 3 unsur di dalamnya. Ya. Yang dimana masing-masing punya peranan penting. Bukan satunya enggak penting, satunya enggak penting. Satunya paling penting, tidak. Semuanya penting peranan masing-masing di dalam sebuah keluarga. Karena kalau satunya merasa tidak penting, semuanya akan enggak berjalan seperti yang kita harapkan. Kita mau buka di Efesus 5, 22-24. Kita mau lihat dulu siapa yang peranan pertama. Bukan peranan paling penting, tetapi dia peranan pertama. Di dalam sebuah film ada lakonnya, benar enggak? Nah, ada lakon, ada aktris, aktor peran utama, ada peran pembantu, ada lagi peran apa? Figuran. Nah, kalau di sebuah keluarga peran utamanya siapa? Peran pembantunya siapa? Figurannya siapa? Kita mau buka di Efesus 5 ayat 22. Multimedia bantu saya. Sudah? Kita mau baca, ini ayat yang familiar. Ibu-ibu pasti sudah bisa hafalan ini ya. Ya, kita sudah menghafal ayat ini. Tetapi apakah kita sudah melakukan? Kebanyakan dari kita paham ayat ini. Kita mau baca ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, ayatnya itu benar enggak ya, tunduk ya? Tunduk apa tanduk? Hah? Beda loh, beda 11-12 itu. Satunya U, satunya A. Banyak kali, sering kali saya melihat istri-istri itu bukan tunduk, tapi tanduknya keluar 2 banteng. Tanduk suaminya. Kenapa? Dia bilang, karena suami saya itu enggak seperti yang saya mau. Tuhan tuh kasih peran utama. Saya kemarin waktu siapin ini, saya bilang ini ayat ya di Efesus ini kenapa kok yang tertulis istri ya? Padahal Tuhan menciptakan Adam atau Hawa dulu? Adam. Harusnya Tuhan kasih perintahnya Adam dulu kan? Benar enggak? Tapi kok di Efesus ini Paulus tulisnya hai istri, bukan hai suami. Saya penasaran. Tuhan, ini kok penasaran? Tuhan kan ciptakan Adam dulu. Harusnya Adam loh yang peran utama. Harusnya ayat ini untuk suami kan? Hai suami, harusnya. Tapi saya dapatkan ayatnya lagi. Kita mau buka. Oh ya, yang 24
ayat yang Efesus 5 tadi kita baca, Efesus 5:24. Di situ ada tulisannya segala sesuatu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam apa? Dalam hal apa? Oh, dalam hal apa? Duit. Kalau duitnya banyak, tunduk. Duitnya enggak ada, bokek, enggak tunduk, tanduk. Iya. Tuhan bilang segala sesuatu. Waktu Bapak Ibu menikah, di altar dikatakan apa? Suka duka bersama. Enggak ada, sukanya aja bersama, dukanya enggak mau. Ada istilah peribahasa, ada uang abang di, tidak ada uang, saudara loh yang ngomong, bukan saya loh. Oke, kita mau buka, ini penasaran saya kenapa kok yang ditulis Efesus ini kok istri. Saya protes dong, boleh kan? Tuhan protes saya, kenapa harus istri dulu? Kan Tuhan ciptakan Adam. Nah, saya dapat jawabannya di sini. Amsal 14 ayat 1. Hai istri-istri, kita baca bareng-bareng yuk. Yang istri-istri, yang perempuan, anak-anak gadis, ayo kita baca bareng-bareng. Amsal 14 ayat 1. 14 ayat 1, 2, 3. Mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ini loh ayatnya. Jadi di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah tangga ini, keluarga ini mau berdiri atau mau roboh di tangannya siapa? Bukan di tangan suami. Loh Bu, suami saya kabur. Dibawa ke BW Gombel. Tapi kalau engkau menggugat suamimu, bubar enggak rumah tangga ini? Tapi kalau engkau mau bawa di bawah kaki Tuhan, rumah tangga itu akan diselamatkan. Tuhan bisa pulihkan. Saya bilang Tuhan ini kok perempuan yang bijak. Apa sih maksudnya bijak? Bijak dalam bahasa Indonesianya itu bijaksana ya. Bijaksana yang bagaimana Tuhan? Saya baca, saya cari. Saya dapat pengertian begini ya. Bijaksana itu mendirikan rumahnya itu gini. Kalau orang mau mendirikan rumah, rumahnya itu sudah harus ada fondasi. Benar enggak? Setelah dibangun, kasih fondasi, didirikan fasadnya, kiri kanan gedungnya. Setelah rumah itu berbentuk, ibu-ibu, bapak-bapak masuk dalam pernikahan, itu harus diisikan di dalamnya. Ada desainnya, ada hiasannya, bentuknya bagaimana. Itu tugasnya seorang istri. Jadi kalau rumahnya bagus, tugasnya seorang istri itu apa? Dia merawat seisi rumahnya. Merawat itu bisa berkata ada persediaan makanan, rumahnya rapi, rumahnya bersih. Rumahnya bagus, mewah. Tapi di sana pojok sampah, di situ baju anak-anak, di situ kaos kaki anak. Suaminya betah enggak? Saya mau tanya bapak-bapak ini, betah enggak? Hah? Bapaknya di kantor ini. Di kantor itu kerjaannya banyak. Bosnya lagi tanya, targetmu kok enggak masuk-masuk? Iya Pak, pasar lagi sepi. Saya enggak mau tahu, mau sepi mau enggak, target harus masuk. Aduh Pak, sampai rumah, masuk rumah ini, buka pintu. Istrinya buka pintu, kaos kaki di sana, baju di sini tuh. Suaminya masuk kan? Pulang lagi, keluar lagi dari rumah. Terus disambut lagi di pojokan sama WW Gombel. Hah? Terus menyalahkan siapa? Ya, analoginya seperti itu. Suami yang sudah bekerja di luar, dia kepengen healingnya di rumah. Jadi kalau ada suami-suami healingnya di nongkrongnya di kafe, kita harus tanya, Pak, gak betah di rumah ya? Rumahnya neraka apa surga Pak? Ibu-ibu yang kau punya Tuhan, kau harus tahu kebenaran ini. Ketika kau masuk dalam pernikahan, tugasmu seorang istri bagaimana? Bu, saya kerja Bu, capek Bu. Kalau kau sudah kerja, capek, minta kekuatan dari Tuhan. Balik lagi peran utamanya sebagai seorang istri. Enggak ada istri di rumah itu, aku capek, aku enggak mau bantu. Ya kita punya kerja, ada uang kan, bisa sewa ART kan, asisten rumah tangga.
Tapi asisten rumah tangga juga harus di apa? Dikasih tahu ini. Boh terserah wis sakarepe mbakku. Ada begitu? Jadi yang berkuasa siapa di rumah? ART-nya. Makanan ada apa enggak? Enggak tahu mbakku masak apa. Enggak pernah diorganis mbaknya yang di rumah. Tugas seorang istri adalah dia harus menyediakan makanan. Mau dia beli, mau dia suruh ART yang masak, mau apapun, whatever. Tapi harus ada makanan di rumahnya. Dan rumahnya bersih, rumahnya rapi dan dirawat dengan baik. Itu membangun rumahnya. Dan ada kenyamanan di rumah itu. Suaminya yang pulang happy, anaknya juga happy di rumah itu. Kemudian anak-anak betah di rumah. Sering nggak kita menemui anak-anak tuh kabur dari rumah karena suasana rumahnya tidak menyenangkan. Ya, saya sering masuk rumah orang, rumahnya bagus, sampai saya kepengen cari sapu loh, bener nggak? Saya ini orangnya nggak tahan ini loh, apa kalau orang Jawa bilang ngeres apa? Lah, saya lihat di situ rambut di sini, aduh saya sampai ngomong gini, Ci, tolong sapunya di mana? Loh, kamu mau apa? Aku kok pengen nyapu ya, Ci. Itu bahasanya saya ya. Sampai orangnya bilang gini, kenapa kamu nggak tahan ya lihat rumah saya? Iya, sorry ya Ci ya, saya kepengen nyapu. Lah, ada rumahnya bagus, tapi ART-nya banyak. Di rumah cuma ART-nya cuma di belakang, nggak disuruh bersihin ini. Itu yang membuat rumah tangga itu, keluarga itu menjadi tidak nyaman. Peran seorang istri, saya boleh katakan seperti Amsal 31 berkata, ketika orang masih tidur, dia dalam rumah masih tidur, dia harus bangun. Menyiapkan ART-nya, menyiapkan makanan bersih semua. Habis itu keluarga yang lain bangun, suami bangun, anak bangun. Semuanya sudah siap. Bu, berat bu. Siapa suruh kamu menikah? Enggak berat, saya akan kasih kuncinya. Gimana bisa menjalankan itu semua. Berperan seperti yang Tuhan mau itu enggak berat. Kalau kita mau apa nanti kuncinya. Yang kedua, kita mau baca ini kebanyakan yang ngalami yang pertama itu adalah ibu-ibu yang bekerja di luar. Bu, gaji saya enggak cukup untuk bayar ART. Berarti kamu harus prioritas jadwal jam kerjamu. Pulang kantor, sudah harus segera pulang. Tengah malam, saya banyak punya teman-teman yang bekerja di luar. Tetapi tidak punya dana lebih untuk membayar ART. Jadi dia harus spend waktu pulang dari kantor sampai rumah jam 7 malam. Dia harus cepat cuci baju, masukkan mesin cuci. Harus setrika baju, bersihkan rumah, masak. Dia baru selesai itu jam 11 malam. Jam 11 dia tidur. Waktu tidur jam 11 malam, badannya capek. Sering ngalami gitu bapak ibu-ibu? Kemudian bapaknya nunggu di ranjang. Hah? Lalu suaminya bilang, ibu ayo kemari. Aku capek, gak tahu tak aku kerja terus. Hah? Sering? Kalau ada ibu-ibu yang berkata begitu, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan kau tolak suamimu. Kalau kau tolak sekali, 2 kali, 3 kali, laki-laki punya harga diri sangat tinggi. Dia akan cari orang lain yang mau nurut kata dia. Ya, saya tidak mau cerita sampai ke situ. Itu ada sharing, itu ada sesi seminar sendiri. Seringkali istri-istri itu yang itu tadi, kalau engkau tidak tunduk, kau akan tanduk. Jangan tertawa dulu bapak-bapak, saya lagi ini bela bapak-bapak. Nanti ada sesinya saya bela ibu-ibu, ya. Jadi balance, jangan merasa hari ini saya marahin ibu-ibu, enggak. Saya hanya bercerita kepada ibu-ibu, jadilah perempuan yang bijaksana, yang mengatur rumah tangganya, yang merawat anak-anak dan suaminya. Kalau suaminya bangun pagi, sediakan apa yang dia suka, teh atau kopi. Jangan kau jawab, bikin sendiri, emang aku pembantumu. Bertobat kalau ada yang bilang begitu. Ya, gak ngasih uang lebih kok minta kopi. Tuku dewe nang warung kopi, bertobat.
Yang kedua, kita mau baca Amsal 14 ayat 2. Kunci yang kedua adalah seorang istri. Yuk ibu-ibu kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang sesat jalannya menghina dia. Kunci kedua, bijaksana itu yang bagaimana? Tadi membangun. Yang kedua, takut akan Tuhan. Kalau ibu-ibu punya takut akan Tuhan, maka kau akan terus membangun rumah tanggamu. Takut akan Tuhan artinya kau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan kau di kamar 1 jam berdoa, 2 jam berdoa di kamar, enggak masak, enggak bersih-bersih, enggak. Suaminya, Bu mana masakannya? Sita, aku sih berdoa. Loh, bertobat. Arti katanya takut akan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu 24 jam ibu-ibu. Kalau gelombang radio itu namanya apa? Stay tune. Ya. Jadi connect terus sama Bapa di sorga. Punya hubungan pribadi dengan Tuhannya. Ketika kau melihat kau sudah melakukan ini, kau sudah merawat rumahmu, kau sudah didik anakmu, kau sudah lakukan sebagai seorang istri, kau takut akan Tuhan. Tapi yang kau terima adalah suamimu tidak baik dengan kamu, minta banding kepada Tuhan. Karena dia kepala. Ingat, suamimu adalah kepala di atasmu. Dia adalah otoritas di atas Bapak, ibu-ibu. Bapak itu, suami itu otoritas di atas kepalamu. Jadi kau tidak bisa ganggu dia. Kau hanya leher. Kepala itu enggak bisa kau apa-apain. Kita hanya bisa naik banding kepada Tuhan. Jadi kalau engkau ngalami suamimu tidak seperti kau sudah, ibu-ibu sudah rawat semua rumah, sudah baik, semuanya sudah baik. Sudah takut akan Tuhan, sudah rawat suami. Tetapi perlakuan yang tidak kamu terima itu tidak adil. Banding sama Tuhan. Lari kepada bapakmu. Maka bapakmu yang akan kepala suamimu. Ya, saya sudah banyak ngalami. Ketika saya mengalami yang menurut saya kok gak adil ya. Nah, saya lari kepada Tuhan. Saya cerita kepada Tuhan. Saya curhat kepada bapak saya. Bukan curhat kepada siapa? Tonggomu. Bukan. Curhat kepada siapa? Temanmu di kantor, diketawain Bapak Ibu-ibu. Kalau curhat kepada tetangga sebelah, kalau tetangga sebelah itu panjang ceritanya sampai ke ujung sampai kedengaran suamimu. Tapi kalau kau cerita kepada bapakmu, yang kau akan dapatkan apa? Pembelaan. Saya pernah curhat waktu saya mengalami perlakuan menurut saya tidak baik. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan belaan aku gini, panjang saya ceritanya. Jawabannya Tuhan cuma satu. Kamu berubah dulu. Oh gak bisa. Dia kan yang gak benar. Tuhan bilang kamu yang berubah. Saya akhirnya nyerah, ya sudah Tuhan. Kalau Tuhan mau bentuk saya melalui suami, saya mau. Kasih saya kekuatan, kasih saya penghiburan. Roh Kudusmu yang memberi saya kekuatan. Saya bisa melaluinya. Jadi ibu-ibu kuncinya pertama bangun rumahmu baik-baik. Ya, rawat. Yang kedua takut akan Tuhan. Kalau kau takut akan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, suamimu mulai serong, mulai jalan gak benar, Tuhan bisa kasih tahu. Ya apa enggak? Karena kamu punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kuncinya itu 2. Itu peranan seorang istri. Saya enggak usah cerita panjang lebar karena ibu-ibu sudah lebih banyak tahu peranan seorang istri bagaimana. Terus yang lagi, ibu-ibu harus apa? Takut akan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan cara mendidik anak-anak, merawat seisi rumah, menyediakan makanan, itu semua kuncinya takut akan Tuhan. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak akan cari orang lain untuk mendengarkan curhatmu, keluh kesahmu. Kau punya Tuhan.
Banyak ibu-ibu yang curhatnya kepada orang yang salah. Akhirnya solusinya adalah sesat. Kalau orang itu takut akan Tuhan, seorang itu hamba Tuhan, dia akan baik. Tapi kalau curhatnya kepada teman yang tidak kenal Tuhan, kepada orang lain, akan membuka cerita aibmu kemana-mana. Ya, kalau kita melakukan Amsal 14 ini, akibatnya adalah kita mau buka. Dua hal ini ibu-ibu lakukan, kita baca Amsal 31 ayat 10. Amsal 31 ayat 10, sudah? Multimedia bantu saya, Amsal 31 ayat 10. Enggak bisa? Udah. Yang di depan, oke. Kita baca ibu-ibu. 1, 2, 3. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada, lanjut lagi ayat 11. 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau ibu-ibu melakukan yang tadi, takut akan Tuhan, ini akibatnya. Ya, kau menjadi seorang istri yang cakap. Cakap artinya bisa melakukan banyak hal. Ibu-ibu yang sudah sepuh, ajarkan ini kepada putrimu, kepada menantumu, kepada banyak orang. Kalau hati suaminya percaya kepadanya, suaminya itu beruntung terus. Kerja apapun diberkati sama Tuhan. Kalau suamimu kekurangan, pekerjaannya kurang, bawa dalam doa. Tuhan bisa membukakan tingkap langit untuk mencukupi kebutuhan keluarga ibu-ibu dan bapak. Minta kepada Tuhan. Ya, di tangan ibu-ibu inilah rumah tangga itu mau terus apa mau hancur. Bukan, saya enggak bilang peranannya bapak, nanti peranannya bapak. Ya, ini kuncinya. Amsal 31, 10 dan 11. Ibu-ibu mau enggak menjadi seorang wanita yang cakap? Dia lebih berharga dari apa? Dari apa? Kalau hari ini kau tidak punya berlian, tidak apa-apa. Tapi asal kau cakap, itu Tuhan bilang apa? Lebih berharga daripada permata. Amin. Jadi kalau ibu-ibu enggak dibelikan bapaknya permata, gak perlu baper, gak perlu sudi temannya punya. Kau itu loh permata, lebih dari permata. Ya, Tuhan, firman Tuhan bilang, istri yang cakap itu lebih berharga daripada permata. Sekarang kita mau buka peranannya suami. Hari ini saya nggak banyak cerita tentang suami, karena ayatnya tentang suami juga tidak terlalu banyak. Kita buka di Efesus 5 ayat 25. Dah? Efesus 5 pasal 5 ayat 25. Sudah ketemu? Multimedia belum? Nah, oke, sekarang giliran bapak-bapak yang baca. Oke, 1, 2, 3. Ya, suami, kau mengasihi istrimu enggak? Aku mengasihi, Bu. Istrimu dulu waktu kau ketemu, waktu dalam pernikahan, langsing. Sekarang jadi langsung. Saya mau tanya, tetap tanya bapak-bapak. Kapan kau terakhir peluk istrimu? Ayo. Istri itu kalau pulang kantor, bapak-bapak pulang kantor, dia banyak laporan dari A sampai Z, dari pipa, petnya macet, pompa airnya mati, tetangga ini itu. Gak usah dijawab, peluk aja langsung. Dia akan diem. Itu kuncinya. Peluk aja.
Aku tahu. Peluk aja. Dia langsung reda, langsung diam. Dia enggak perlu dijawab. Ya, enggak perlu dijawab. Karena dia enggak perlu jawaban. Dia hanya perlu apa? Kau tahu dia susah, dia capek, cuma itu aja. Selanjutnya istri, kalau pengen dipeluk suami, mandilah. Jangan bau minyak goreng. Keramaslah, cantiklah. Jangan kau berawat diri untuk dilihat tetanggamu. Jangan dilihat selfie pasang di Facebook, di Instagram. Suamimu mau pulang, rawatlah dirimu. Saya tidak bilang kau pakai baju yang bagus, bukan. Pakailah baju yang rapi. Tampillah seksi di depan suamimu. Ya, jangan kau tampilnya, pokoknya payu. Ada yang gitu? Hah? Saya sering dengar ibu-ibu, nggak ada di sini, di sana. Di sini nggak ada yang ngaku, ya. Pokoknya payu loh Bu, kayak apa Bu? Suami itu lihatnya dari mata. Dia sukanya yang bening-bening. Di kantor lihatnya, wih bening-bening. Di rumah, apa? Butek ya. Di rumah butek. Bukan saya loh, bapak yang menjawab. Butek katanya. Jadi kalau istrimu pulang, kamu buat sambut. Kok nggak ada teh ya, Mam? Udah ke dewe. Suaminya di kantor ada yang bikinin teh. Walaupun itu office boy ya. Di kantor kopi ada. Nanti office boy-nya tanya, Bapak mau teh apa kopi? Kopi ya. Kopi es apa hangat Pak? Hangat. Di rumah. Mam taruh tasnya, bajunya ganti. Mam aku tolong bikinin kopi Mam. Udah ke dewe, itu loh kopi ketok, itu loh gelasnya ketok, itu loh gulanya. Duh. Sehari, 2 hari, 3 hari. Setahun 3, 6, 5 hari. Dipotong hari Minggu. Berapa? Akumulasi. Hah? Terus dia mau melihat. Oh dulu langsung, saiki langsung. Apa sih tak delok? Ayo. Sering? Tuhan bilang tetap kasihi. Dulu langsing, sekarang langsung. Tetap disayang. Tetap dikasihi. Kita mau baca lagi 1 Petrus 3 ayat 7. Saya mau bapak-bapak yang baca ini. Kalau engkau laki-laki belum menikah, baca. 1 Petrus 3 ayat 7. Sudah? 1 Petrus 3 ayat 7. Oke, saya mau bapak-bapak dan laki-laki yang belum menikah, baca ini. 1, 2, 3. Harus hidup apa? Bijaksana. Tadi istri yang bijaksana, sekarang suami hidupnya harus bijaksana. Artinya bijaksana, kau harus tetap mengasihi dia, menghormati dia. Kalau kepengen istrinya cantik, kasih uang Pak, beli bedak. Jangan pelit. Istrinya uang belanjanya sudah kasih laporan. Ada suami-suami minta laporan uang belanja ke istrinya? Hah? Sampai uang parkir ditulis, belanja ke pasar parkirnya 500 ditulis. Terus istrinya hitung, ini kalau ada uang lebih sisa beli bedak Wardah. Saya nggak di endorse ya, Wardah aja nggak ada. Mau minta lebih ke suaminya, gak usah bedaan, wis payu, wis di rumah, apa sih dibedai. Nah, suami itu banyak begitu. Kalau pengen lihat istrimu cantik, kasih uang untuk belanja, beli bedak kosmetik. Kalau kau bilang tetangga sebelah kok cantik, memang rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena siram airnya lebih banyak. Di rumah rumputnya kok nggak hijau, nggak pernah disiram air, gimana mau hijau? Nah, kalau bapak-bapak pengen istrinya cantik, glowing, kasih uang, kasih dia. Hari itu Sabtu kau di rumah, Mam, nih uang 500.000, kau pergilah spa. Pernah? Pergilah kau pijet, mani pedi. Pernah? Gak pernah?
Tobat. Istri senang nggak dikasih uang untuk mani pedi? Hah? Senang. Tak bela ya Bu ya. Ya. Kalau suami-suami merasa gini, lo gak cukup loh Bu, bayarannya gak naik Bu, gajiannya gak tambah. Kalau dapat uang tambah, uangnya ini sudah pas Bu kebutuhannya. Kalau tambah 1 juta untuk istri beli belanja, bedak, mani pedi, spa, pijet, lulur, pasang eyelash, apaan Bu? Gak cukup Bu. Kau punya kreativitas, tambah. Gajimu gak nambah, saya kasih tahu ya, berkat itu dari Tuhan. Gaji itu dari bosmu. Berkat itu dari Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau berkat macam-macam. Kalau ada temennya yang jual properti, tanya, Pak rumahnya dijual ya? Saya kasih tip ya, di Citraland, di perumahan itu banyak rumah dijual. Ditulis, telepon, Pak rumahnya dijual ya? Saya boleh pasarin? Hah? Boleh, ketemu sama yang punya. Tulislah di WA-mu, sebar ke orang. Dapat komisi enggak? Itu tipnya salah satu. Ada lagi, ditawari teman, jual barang, asal kau tidak taruh modal. Sebagai pekerjaan yang tidak nambah, tak pakai modal, hanya modal dirimu, ambil. Ambil. Istilah kerennya gini loh, jadi makelar, ambil. Saya juga lakukan itu, ambil. Untuk nambah tadi itu yang menyenangkan istrimu itu loh. Ya, itu peran seorang suami. Dan hormati istrimu. Artinya menghormati itu adalah apapun whatever istrimu seperti apa, tetap hormati dia. Jangan hormati perempuan lain. Ya. Istrimu bencek no. Firman Tuhan bilang apa? Tetap hormati sebagai makhluk yang lemah supaya doamu tidak. Jadi kalau ada bapak-bapak, doa sudah 3 tahun enggak dijawab, cek apakah kau tidak menghormati istrimu. Ya, kerja apapun gagal. Cek apakah kau menghargai, mengasihi, menghormati istrimu. Tadi yang kita baca, istri yang cakap, kalau dia lebih dari permata. Lalu hati suaminya percaya dan suaminya mendapatkan keuntungan. Kalau kita gabung dengan ayat ini, suami yang menghargai istri, wah luar biasa. Doanya tidak terhalang, berkatnya turun. Surga enggak di dunia, di bumi? Surga kan? Satu diberkati, satunya doanya tidak terhalang. Tuhan akan curahkan berkat buat keluargamu. Peranmu masing-masing. Ya, suami hormati istri. Puji istrimu, jangan puji orang lain. Istri itu kadang-kadang gini ya, dia itu adalah makhluk perasa, kadang-kadang bukan logikanya. Dia mungkin cuma beli daster baru yang di pasar, mungkin 150.000 apa 20.000, 200.000 atau beli dari Shopee. Sekarang kan Shopee yang paling murah ya. Nah, mungkin 50.000 dia pakai di depan suaminya. Pak, Mas, aku ayu nggak pakai baju ini. Mbok kon kok pancet aja mau pakai opo pancet. Hah? Pujilah istrimu. Wih, Dek ayu rek, bojoku, bojone sabar rek, cantik ke. Pujilah dia. Istri dipuji langsung, duh helm nggak cukup kali ya. Gampang kok sama istri-istri itu. Kau puji dia, kau peluk dia, dia langsung rasa aman. Ya, perempuan tuh gampang kok. Dia enggak perlu jawaban. Dia bisa laporan dari A sampai Z. Enggak perlu jawaban. Benar ibu-ibu? Enggak perlu jawaban. Suami ini yang cuma bukan multitasking, dia cuma dengerin. Dia mendengarnya di sini tuh kayak apa? Radio rusak, set A, set B, rusak. Nah yang bagian istri harus dikeluarin. Memang itu talenta istri kan harus banyak ngomong ya. Harus banyak bicara. Suami, kau tahu apa sih mah?
sini, peluk aja udah. Sudah hatinya. Nanti istri akan bilang, kamu mau kopi apa mau teh? Gampang kan? Gak ada pemberontakan lagi. Ya, itu seorang suami, kalau engkau mau doamu tidak terhalang, hormati istrimu. Sayangi dia seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Firman Tuhan kan bilang begitu. Ya, jadi suami-suami peranannya itu hormati istri, kasih istri. Istri lakukan tadi itu yang dua hal, takut akan Tuhan, salah satunya kau juga menghargai suamimu. Sekarang kita mau, satu lagi. Istri itu adalah tadi itu bilang, pewaris dari kasih karunia. Istrimu itu adalah teman pewaris kasih karunia kehidupan yang Tuhan kasih di dunia ini. Istrimu itu bukan musuhmu. Seringkali saya melihat sekarang rumah tangga itu adalah suami istri itu sudah nggak bicara. Dianggap itu suaminya musuh, bebuyutan. Istrinya sudah musuh sama dia. Hanya takut akan Tuhan aja. Bukan takut, hanya takut apa kata orang untuk cerai. Padahal dia sudah cerai. Satu tidur di depan, satu tidur di kamar belakang. Dan tidak baku bicara sudah 3 tahun. Banyak yang sudah mengalami begitu. Tidak baku bicara, tidak sekamar lagi. Itu sama dengan perceraian secara cuma tidak secara hukum aja. Banyak itu di lingkungan Kristen. Karena nggak mau cerai. Kalau engkau ngalami itu, minta kemurahan Tuhan. Untuk memberikan kau anggur yang baru dalam pernikahanmu. Kalau Tuhan masih memberikan suami istri masih ada hari ini belum Tuhan panggil pulang, artinya tugasmu belum selesai. Kau masih harus menghargai suamimu, menghormati suamimu, sebaliknya istri juga begitu. Suami istri, istri harus menghargai suami, suami harus mengasihi istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, bukan musuhmu. Ya. Sekarang saya mau cerita tentang peran ketiga, yaitu peran anak-anak. Firman Tuhan enggak banyak untuk anak-anak. Banyak sih, tapi saya cuma kasih satu. Efesus 6, 1-3. Efesus 6 ayat 1. Ayat 1, sudah? Kita ketemu, kita baca bareng sama-sama ya. Tuh, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Ayat 3. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, kalau engkau mau hidupmu bahagia, taati orang tuamu. Tidak ada koma di sini, orang tuamu dalam Tuhan, ataupun orang tuamu brengsek, orang tuamu tidak takut Tuhan, whatever, tetap firman Tuhan bilang apa? Taat. Supaya apa? Kau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan ini mengajarkan kita hari ini peranan masing-masing. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara semua melakukan perannya masing-masing, ujungnya apa? Happy ending. Apakah sesimpel itu? Enggak. Apakah sesimpel itu? Tidak. Karena apa? Dua pribadi, suami istri, itu adalah didikan dari keluarga yang berbeda. Cara dari kecil kita, dari kebudayaan dan didikan orang tua berbeda. Mau disatukan sampai maut memisahkan tuh ya enggak ketemu. Tidak akan pernah bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti berbeda. Tetapi firman Tuhan bilang kalau kita mengandalkan Roh Kudus di dalam berjalan hari demi hari, kita akan bisa melewati itu semua. Di dalam Roh Kudus itu ada buah roh. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita punya Roh Kudus, kita ada buah roh di dalam hati kita, maka kita akan melalui ini semua prosesnya. Seberat apapun pergumulan hidup Bapak Ibu, kalau engkau punya Roh Kudus dan
buah roh setiap hari kita siram, kita akan melalui ini semua. Buah roh itu apa ya? Bisa bantu saya? Buah roh itu apa? Satu apa? Kasih. Dua, sukacita. Tiga, damai sejahtera. Empat, kesabaran. Lima, kemurahan. Enam, kebaikan. Tujuh, kesetiaan. Delapan, kelemah lembutan. Kesembilan, penguasaan diri. Banyak kali orang minta penguasaan diri kepada Tuhan. Tetapi kesabaran dia nggak pernah minta. Kalau kita melakukan peran kita masing-masing, kemudian kita mengalami pergumulan dalam pernikahan, minta ini Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kalau engkau punya buah roh dalam hidupmu, kau akan melaluinya dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya kalau kita melakukannya dan mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai peran seorang istri, peran seorang suami, peran sebagai anak-anak, maka kau akan menciptakan keluargamu itu sorga di bumi. Ketika sorga di bumi itu kau ciptakan di dalam keluargamu masing-masing, orang lain akan melihat, ya, orang akan melihat kerukunan di keluargamu dan damai sejahtera itu ada di rumah tanggamu, di keluargamu. Akan mengalami sorga. Orang lain akan melihat apa rahasianya. Sehingga engkau kan satu keluarga akan banyak memenangkan banyak jiwa. Terutama orang-orang di dalam rumahmu, misalnya ART-mu, sopirmu, itu dulu yang melihat peran seorang istri, seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, suami dan anak-anak. Maka engkau akan menciptakan keluarga di bumi ini seperti di sorga, bukan neraka. Kalau ini semua tidak berjalan seperti yang Tuhan mau, peran suami ini enggak gagal, peran istri gagal, kuncinya apa lagi? Kita mau baca Efesus 5 ayat 21. Efesus 5, 21. Efesus 5, 21. Saya mau baca ya, Bapak Ibu dengar. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Artinya rendahkanlah dirimu itu punya sifat apa? Rendah hati. Artinya tidak sombong. Ketika kau sudah melakukan itu semua dan perlakuan suamimu tidak baik. Oh, satu lagi saya mau baca tentang firman Tuhan ayat tentang suami. Kolose 3:19. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar. Suami-suami itu banyak berlaku kasar kepada istrinya. Tidak kasar secara fisik, tetapi secara verbal, kata-kata. Itu menyakitkan daripada fisik. Ya, fisik itu dipukul, biru, hilang. Tapi kalau dengan kata-katamu itu tidak akan hilang dan tidak akan terlihat. Tapi itu ada di dalam hatinya dan terluka. Itu yang membuat dia akhirnya tidak menghormatimu, tidak respect kepadamu sebagai seorang suami. Ya, jangan berkata kasar dengan suami istrimu. Itu pesan saya kepada suami-suami. Lah, kita mau baca tadi itu rendahkanlah dirimu. Artinya rendahkan dirimu, artinya kita tidak sombong. Dalam perselisihan suami istri, dalam pernikahan tidak ada yang berjalan mulus jalan tol. Pasti ada perselisihan. Yang tadi saya bilang, kita suami dan istri berbeda pendidikan keluarganya, kebudayaan yang berbeda. Balik lagi, jangan sombong di hadapan masing-masing pasangan. Tidak ada gunanya. Kalau kau merasa tidak salah, lalu suamimu yang melakukan tidak adil kepadamu, datangin suamimu. Bilang, yang, Pak, Mas, maaf, sorry kalau aku ngomongnya enggak benar. Minta maaf kepada dia. Suamimu akan luluh hatinya. Kalau kamu menjawabnya, aku gak salah kok Bu, ngapain minta maaf? Artinya kau tidak merendahkan hatimu. Kau sombong. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang sombong. Selanjutnya suami juga begitu. Kalau kau bilang,
Suami istriku sudah tak kasih Bu, sudah aku hormati. Tapi tidak respect kepadaku Bu, tetap Bu. Gak cukup-cukup duit ini Bu. Kau tetap rendah hati, tetap kasih dia. Nanti Tuhan akan berproses untuk kepada suami istrimu. Paling gampang Tuhan itu menyelesaikan perselisihanmu dengan suami istri. Bagi Tuhan bawa dia pulang ke surga gampang enggak? Gampang. Tapi bukan itu tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan itu adalah suami istri itu menciptakan surga di bumi. Tapi kalau seorang suami enggak tahan dengan istrinya lalu minta, Tuhan aku nyerah Tuhan. Enggak akan selesai. Minta kemurahan Tuhan di dalam berjalan pernikahanmu. Minta anggur yang baru. Inisiatif suami datang kepada istri, ayo mah kita makan bareng. Dating berdua. Suami-suami, sudah lamakah kau tidak dating dengan istrimu? Ajak dia pergi makan. Ya, berdua, anak-anak tinggal aja di rumah. Berdua. Jalan, mungkin cuma nyusuri Taman Dayu, berdua. Ya, cari yang bukan pakai uang ya, tapi hubungan dibangun. Sampai dipanggil Tuhan pun hubungan tetap harus dibangun. Suami istri. Saya sudah sharing kepada Bapak Ibu semua, cerita saya sudah selesai. Saya berharap semua yang ada di sini, keluarganya adalah happy ending. Kalau saya suka nonton drakor, Bapak Ibu suka enggak? Oh Bapak enggak suka, Ibu-ibu. Kalau drakornya enggak happy ending, saya enggak mau. Saya kalau lihat film itu ya, di Netflix itu, serinya 16. Saya lihat dulu yang 16-nya. Kalau lakonnya mati enggak tak tulisin filmnya. Karena buat apa nonton endingnya mati kok, enggak mau. Nah saya kepengen semua yang ada di sini ataupun yang mendengar saya sharing ini menjadi keluarga yang sorga di bumi. Saya minta tim musik naik ke panggung, saya pengen pujian yang terakhir dinaikkan. Saya kepengen Bapak, Ibu semua, ibu-ibu yang sudah sepuh, didiklah anakmu, putrimu, menantumu, takut akan Tuhan. Ya, jangan dirobohkan rumah tanggamu, keluargamu. Ada kemuliaan Tuhan di rumah tangga masing-masing di pernikahanmu. Saya kembalikan kepada Pastor Fani. Terima kasih Bu Yunita untuk firman Tuhannya ya. Tadi cukup simple, praktikal. Puji Tuhan kalau diajak dating di Taman Dayu ya, luar biasa. Tapi romantis tidak perlu mahal. Pastor Sam itu paling suka nasi bebek. Dan yang paling enak itu yang di pinggiran jalan. Jadi dia ajak saya. Itu tempat yang paling romantis karena agak gelap-gelap begitu. Dan waktu banyak nyamuk itu kan kalau makan di banyak. Oke sayang, kenapa? Banyak nyamuk ya, kasihan. Kayak gitu. Romantis tuh gak perlu mahal. Taman Dayu is good. Tapi pinggiran jalan udah dibuktikan oleh saya dan pasangan saya, Pastor Sam. Tapi itu yang memori ya, sweet memory. Bukan soal tempatnya, tapi bagaimana perlakuannya. Puji F ya. Saya akan menutupnya dengan kita sama-sama nyanyi. Lagu ini kuno. Tapi pesannya enggak kuno karena merangkum semua apa yang sudah dikatakan oleh Bu Yunita. Kasih itu pasti lemah lembut. Amin. Mari nyanyikan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan sekali lagi.
lagi dari awal. Kalau ini pasanganmu ada di sebelahmu, nyanyikan ini untuk Tuhan dan untuk pasanganmu yang ada pasangannya di sebelahnya. Kalau bisa gandengan tangan, lebih lagi memaafkan. Amin. Kasih-Mu murah hati, kasih-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu tanpa pamrih, kasih-Mu tanpa syarat, dan kami butuh kasih-Mu. Terima kasih karena Roh Kudus yang ada di dalam kami memampukan untuk kami sabar, murah hati, mengasihi, setia, menguasai diri, lemah lembut dan tidak kasar. Apa yang sudah kami dengar ini biarlah kami juga lakukan. Dan biarlah kami semuanya mengalami surga. Bahkan saat kami masih ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan pulang ke rumah masing-masing. Saya doakan biarlah berkat dari Bapa Surgawi yang Dia curahkan melalui karya Kristus di kayu salib dengan mengirimkan Roh Kudus supaya ada di setiap hati yang menuntun, yang memimpin setiap langkahmu untuk tetap ada di jalan kebenaran. Supaya kita semua yang suami menjadi suami imam yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, melayani istri dan anak-anak. Sebagai istri yang tunduk akan suami, yang mengasihi suami, yang melayani suami dan mendidik anak-anak dengan hikmat yang dari Engkau. Sebagai anak-anak yang taat, menghormati orang tua, anak-anak yang rajin belajar, yang mendapatkan hikmat bahwa masa depan sungguh ada dan berlari-lari untuk mengejar cita-citanya. Kami serahkan semua pasangan keluarga yang ada di tempat ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu kami semuanya ada dan aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, amin.